Halo semuanya, di video kali ini aku mau lanjutin sharing dari buku Tinggal di Dalam Relung Hatinya by Overcomer. Dan sekali lagi aku mau merimain setiap teman-teman bahwa buku ini sudah bisa dibeli di Exo Store. Dan hari ini ada satu analogi yang begitu spesial, yaitu tentang analogi gereja yang berada di dalam relung hatinya. Gembala saya ketika membaca setiap buku analogi, gembala saya itu selalu yang namanya sulit untuk yang namanya membaca bab per bab. Karena apa? Karena di dalam setiap buku analogi yang Tuhan berikan kepada gereja kami, itu sungguh-sungguh hati Tuhan. Itu sungguh-sungguh perjalanan gembala kami dengan Tuhan. Jadi izinkan saya di video kali ini menyampaikan, mungkin di video ini mungkin akan sangat panjang, tapi izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan analogi gereja yang berada di dalam relung hatinya. Dan penglihatan ini didapat di tanggal 14 November 2023 tahun lalu. Pada waktu di doa bukan Selasa biasa, pendoa ini mendapat sebuah penglihatan di mana pendoa ini sudah ada di sebuah pantai dan dia melihat Tuhan Yesus sedang duduk bersama dengan gembala saya. Tuhan berkata, "Anakku, kemarilah duduk bersamaku dan kekasihku." Lalu pendoa itu pun berjalan ke arah Tuhan Yesus dan Pastor Berry. Saat pendoa ini duduk, Tuhan Yesus merangkul gembala saya dan berkata, "Kekasihku, aku hendak membagikan isi hatiku kepadamu. Banyak gereja yang merindukan untuk tinggal di dalam relung hatiku. Tetapi, kenapa hanya Overcomer yang ada di dalam relung hatiku?" Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, pendoa ini melihat seperti 3 orang di hadapan Tuhan dan gembala saya, Pastor Berry. Dan pendoa ini melihat 3 orang ini memiliki pakaian dan jubah indah yang berbeda-beda. Mereka masing-masing pun membawa penyerahan di bawah kaki Tuhan. Di orang yang pertama itu maju ke kaki Tuhan dan memberikan Tuhan Yesus sebuah persembahan berisi jubah-jubah maha indah. Orang pertama ini berkata, "Tuhan Yesus, biarkanlah aku dan gerejaku memasuki relung hatimu, sebab gerejaku penuh dengan kuasa-kuasa keilahian. Jika kami memasuki relung hatimu, bukan lebih banyak lagi kuasa ilahi yang akan engkau nyatakan di tengah-tengah kami." Lalu Tuhan hanya melihat dan berkata, "Hambaku, untuk apa kau tinggal di dalam relung hatiku? Engkau sudah mendapatkan kuasa ilahi di tengah gerejamu. Apakah ada tempat di hatiku bagi gerejamu? Sesungguhnya kalian sudah penuh dengan agenda pribadi. Kalian bukan agendaku. Bagaimana jika harga untuk masuk ke dalam relung hatiku adalah kalian masuk ke dalam jalan hamba?" Lalu muka orang pertama itu berubah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu orang yang kedua itu juga membawa persembahan di bawah kaki Tuhan. Dia membawa persembahan berisi emas-emas yang indah. Dan dia berkata, "Tuhan, biarkan aku dan gerejaku memasuki relung hatimu. Gerejaku penuh dengan berkat dan kelimpahan. Jika ditambah hatimu, maka akan banyak orang yang mengalami berkat dan kelimpahan. Bahkan lewat berkat itu kami bisa memberitakan hatimu." Lalu Tuhan berkata, "Hambaku, apakah masih ada ruang untuk hatiku? Aku menyelidiki hatimu dan gerejamu. Aku tidak bisa memberikan hatiku di tengah gereja yang mendua hati dengan Mamon. Ketahuilah, aku tidak membutuhkan berkat dan kelimpahanmu untuk memberitakan hatiku. Bagaimana jika harga untuk masuk ke dalam relung hatiku adalah kehilangan seluruh berkat dan kelimpahanmu?" Dan orang kedua ini pun meninggalkan Tuhan. Lalu ada orang ketiga juga yang menghampiri Tuhan, membawa persembahan berisikan gulungan-gulungan. Dan orang ini berkata, "Tuhan Yesus, berikan aku dan gerejaku memasuki relung hatimu, sebab gerejaku penuh dengan pernyataan mukjizat. Sungguh, jika kami memasuki relung hatimu, akan banyak mukjizat-mukjizat yang engkau akan semakin nyatakan di tengah kami. Hal itu sangatlah baik." Tuhan berkata, "Hambaku, lebih besar mana hatiku atau mukjizatku? Sesungguhnya engkau tidak siap kehilangan mukjizatku, karena engkau terlalu bergantung akan karunia-karunia ilahi. Bukan itu tidak baik. Tetapi jika hatimu sudah condong ke hal itu sangat berbahaya. Bagaimana jika harga untuk masuk ke dalam relung hatiku tidak ada lagi mukjizat di gerejamu?" Dan orang ketiga ini wajahnya pun berubah dan meninggalkan Tuhan. Lalu datang orang keempat. Orang ini memakai baju yang kotor dan robek. Bahkan badan itu penuh luka seperti jatuh ke dalam lubang.
Orang keempat ini maju ke kaki Tuhan berlutut dan menangis. Orang keempat ini berkata, Tuhan, aku tidak mempunyai apa-apa yang bisa aku persembahkan. Aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, hanya ini persembahanku. Lalu saya melihat orang ini mengeluarkan sesuatu dari hatinya. Saya melihat seperti bola kaca transparan dengan cahaya yang indah dan memberikannya ke Tuhan Yesus. Lalu saya melihat Tuhan Yesus tersenyum dan membersihkan badan orang itu dan menggantikan dengan jubah yang baru. Kemudian Tuhan mengambil bola kaca itu dan mengangkat kepala orang keempat ini. Seketika orang itu berubah menjadi Pastor Barry. Tuhan berkata, kekasihku, selalulah tinggal di dalam relung hatiku. Rasa bergantungmu, kegigihanmu, penyerahan totalmu, kenekatan imanmu, dan gelora cintamu, itu yang menggetarkan hatiku. Itulah mengapa aku memilihmu dan Overcomer untuk masuk ke dalam relung hatiku. Ini sangat indah teman-teman. Bagaimana Tuhan berkata bahwa aku memilih Overcomer karena kalian tidak mempunyai apa-apa. Aku memilih Overcomer karena hanya aku piala kalian. Aku memilih Overcomer karena kalian tidak bisa apa-apa tanpaku. Aku memilih Overcomer karena aku mengangkat kalian dari lubang kejatuhan. Aku memilih Overcomer karena kalian bergantung sepenuhnya kepadaku. Aku memilih Overcomer karena kemurnian yang kutemui. Aku memilih Overcomer karena hati yang penuh dengan pertobatan. Aku memilih Overcomer karena aku sendiri ingin memilih kalian. Lalu pendoa itu kembali ke EXO Hall dan melihat hadirat Tuhan yang memeluk EXO Hall dipenuhi dengan fragrance yang begitu indah. Di tengah-tengah EXO Hall sudah ada Tuhan Yesus dan bersama dengan Pastor Barry. Tuhan memeluk Pastor Barry dan berkata, seperti itulah aku memilih Overcomer untuk masuk ke dalam relung hatiku. Bukan karena kalian lebih baik, tetapi karena aku tahu kalian tidak bisa apa-apa jika tanpa aku. Overcomer, jagalah hak istimewa yang kuberikan kepadamu, sebab banyak gereja-gerejaku yang menginginkan posisimu saat ini. Jangan hilangkan rasa bergantungmu kepadaku. Jangan hilangkan bagaimana rasanya aku memilihmu. Jangan hilangkan kemurnian dan kasih mula-mulamu. Kekasihku, jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh matamu. Banyak yang akan meniru gerejamu, bahkan seakan-akan mereka berhasil. Tetapi ketahuilah, yang mereka dapat hanya apa yang di luar, tapi hanya kau dan Overcomer yang dapat tinggal di dalam relung hatiku. Teman-teman, dari analogi ini saya belajar bahwa Tuhan itu gak melihat apa yang kita mampu lakukan. Tuhan gak pernah melihat apa karunia kita. Tuhan gak pernah melihat apa kehebatan kita. Tuhan gak pernah melihat itu. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap kita ini selalu bergantung kepadanya, memiliki kegigihan di dalamnya, penyerahan total di dalamnya, kenekatan iman, dan gelora cinta. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita anak-anak Tuhan miliki. Dan Tuhan katakan dengan jelas bahwa Tuhan itu gak memilih karena kita memiliki sesuatu. That's why penting buat setiap kita terus memegang benih dari mana kita berasal. Dari awal Tuhan memilih kita bukan siapa-siapa. Dari awal Tuhan itu memilih kita itu cuman orang yang ada di dalam lubang kebinasaan yang harusnya binasa. Tapi Tuhan pungut, Tuhan bersihkan, Tuhan gantikan jubah kita menjadi jubah yang indah. Untuk apa? Untuk kita bisa ada di dalam relung hatinya. Biarkan hari ini dari analogi ini kita belajar. Jangan sampai kefamiliaritian, menganggap remeh, menjadi biasa, ujungnya membuat kita itu menjadi biasa ketika kita ada di dalam relung hati Tuhan. Padahal apa yang hari ini kita miliki ketika kita ada di dalam relung hati Tuhan itu, gembala kita Pastor Barry sudah bayar 30 tahun. Di dalam 30 tahun itu penuh dengan pengkhianatan, pemberontakan, gak merasakan apa-apa. Yang namanya dipermalukan manusia atau dunia. Itu yang gembala kita alami. Jangan sampai setiap kita anak-anak Overcomer lupa dari mana kita berasal.
Kita memilih untuk yang namanya percaya dengan apa yang kita lihat, memilih percaya kepada feeling kita, dan akhirnya kita menjadi seperti babi-babi yang tanda kutip membuang semua permata yang indah yang Tuhan sudah berikan. Biarkan hari ini kita memilih untuk yang namanya enggak seperti babi yang membuang semua permata yang begitu berharga, tapi biarkan setiap kita menjadi seseorang yang menjual seluruhnya. Untuk apa? Untuk permata hidden gem yang ada di dalam gereja kita. Jadi biarkan ini terus ada di dalam hidup kita. Biarkan analogi ini merema dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak yang terus mengingat kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kalau tanpa Tuhan kita ini gak bisa apa-apa. Tuhan yang selalu mengangkat kita dari lubang kejatuhan. Kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan kemurnian kita gak bisa ditukarkan dengan apapun. Dan biarkan hati kita terus dipenuhi dengan pertobatan. Dan ingat bahwa bukan kita yang memilih, tapi Tuhan sendiri yang ingin memilih kita satu persatu. Tuhan yang memanggil kita satu persatu. Biar itu terus yang kita ingat. Dan satu hal yang saya highlight di sini, ketahuilah bahwa begitu banyak orang yang menginginkan apa yang hari ini Overcomer miliki. Jangan sampai kita yang orang-orang yang ada di dalam, kita menganggap remeh itu semua. Don't ever take it for granted apa yang Tuhan kerjakan di gereja Overcomer. Tapi take it sungguh-sungguh, hargai itu. Dan jangan pernah biarkan itu hilang dari gereja kita. Peluk itu dengan sungguh-sungguh. So, analogi ini mengingatkan saya kembali. Analogi ini membuat saya mengambil pertobatan kembali. Analogi ini membuat saya mengingat benih pertama, benih kedua, untuk tidak pernah menjadi sama lagi. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman seperti itu memberkati saya sendiri. So I hope video ini bisa memberkati setiap teman-teman yang sudah menontonnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya. God bless.